قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas sosok kiai yang di dalam ceramahnya selalu berteriak-teriak, selalu memfitnah Wahabi, selalu memfitnah negeri Arab Saudi yang katanya negerinya Wahabi, ya. Dan kali ini kita akan membongkar kedustaan dari Pak Kiai ini, ya. Jadi Pak Kiai ini ceramahnya jelas terbukti itu adalah kedustaan. Dan coba kita langsung saja simak ceramah dari Pak Kiai ini kaum muslimin. Pak Kiai Marzuki Mustamar. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Krapya, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair, dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Ini kedustaan dan fitnah yang luar biasa kaum muslimin, ya. Kasihan jamaahnya dibohongi dan difitnah sama Pak Juki. Ya, kita berdoalah kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya, ya. Kata Pak Juki tadi kaum muslimin, ketika Saudi berkecamuk perang di tahun 1923-1924 yang katanya itu perang pemberontakan Wahabi yang dibantu oleh Inggris dan Perancis, yang kemudian Wahabi menang, kemudian mereka menguasai Saudi, memimpin Saudi, maka pada saat itu ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang mondok di Mekah, mereka pulang, ya. Mereka pulang membawa kitab-kitab dari Saudi. Dan siapa ulama tersebut kaum muslimin? Disebutkan oleh Pak Juki, ya, ulama tersebut adalah Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona Khalil, ya, Mbah Hasan Genggong, Mbah Ridwan Blitar, Mbah Zubair, Mbah Munawir Krapya, dan sebagainya kaum muslimin, ya. Apa benar kaum muslimin yang diucapkan oleh Pak Juki ini? Ya, apakah benar? Maka jawabannya adalah dusta, ya. Itu kedustaan. Ya, kita buktikan kaum muslimin, ya. Kita lihat di situs Wikipedia kaum muslimin. Kita lihat biografi dari Kiai Muhammad Hashim Asy'ari kaum muslimin, ya, atau Kiai Hashim Asy'ari. Dan kita langsung ke riwayat pendidikannya kaum muslimin. Ini, ya. Kiai Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama daripada ayah serta datuknya, Kiai Usman, yang juga memimpin sekolah agama berasrama Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai sekolah agama berasrama. Antaranya sekolah agama berasrama Wonokoyo di Probolinggo, sekolah agama berasrama Langitan di Tuban, ya, sekolah agama berasrama Trenggilis di Semarang, sekolah agama berasrama di Kademangan di Bangkalan, dan sekolah berasrama Siwalan di Sidoarjo. Ini maksudnya mondok kaum muslimin, ya, mondok pesantren. Kemudian pada tahun 1892, Kiai Hashim Asy'ari ini pergi menimba ilmu ke Mekah dan belajar di bawah Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tarmizi, ya. Nah, kemudian perjuangan ini kaum muslimin, ya. Kita lihat. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengasaskan
Sekolah Agama Berasrama Tebu Ireng. Ya, ini artinya beliau mengasaskan, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, yang kemudian menjadi sekolah agama berasrama, menjadi pondok pesantren yang terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Kemudian pada tahun 1926, Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pengasas Nahdlatul Ulama atau NU yang bertujuan untuk membangkitkan kaum ulama. Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tahun 1947 dan dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Coba kaum muslimin. Kalau tadi kata Pak Juki, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pulang dari Mekah tahun 1923-1924 ketika Saudi sedang berkecamuk perang ketika ada pemberontakan Wahabi. Sedangkan data, fakta membuktikan bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah tahun 1899 yang kemudian mendirikan Pondok Tebu Ireng. Ya, itu berdasarkan data dari Wikipedia. Dan data ini bukan hanya berasal dari Wikipedia yang menyebutkan hal yang sama, kaum muslimin. Kami kutip dari Detik Jatim. Ya, itu juga sama. Seperti itu juga kaum muslimin. Ya, kita lihat. Di dalam situs Detik Jatim kaum muslimin. Ya, kita baca kaum muslimin. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah yang merupakan seorang putri dari Kiai Yakub. Tidak lama menikah, Hasyim Asy'ari kemudian bersama istrinya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah 7 bulan di sana, istri dan anaknya meninggalkannya selama-lamanya, meninggal dunia. Setelah cobaan tersebut, setelah berlalu, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ya. Kemudian pada tahun 1893, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah dan menetap di Mekah selama 7 tahun untuk belajar. Hasyim Asy'ari mempelajari dan memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada banyak ulama. Salah satunya Syekh Mahfud At-Tirmizi. Ya, ini dari Detik Jatim kaum muslimin. Ya, ini hanya selisih 1 tahun ya dengan data di Wikipedia. Kalau di Wikipedia itu berangkat pada tahun 1892, sementara di Detik Jatim 1893. Kemudian di sana selama 7 tahun, di Mekah selama 7 tahun. Artinya perselisihan data antara Wikipedia dan Detik Jatim ini nggak jauh kaum muslimin, cuma selisih 1 tahun. Ya, Detik Jatim mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah 1893, sementara di Wikipedia 1892, ya, sehingga pulangnya pun juga selisih 1 tahun. Ya, kalau di Wikipedia disebutkan 1899 Mbah Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, berarti Detik Jatim dia 1900. Ya. Tapi kalau berdasarkan ocehan dari Pak Juki, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pulangnya 1923-1924. Coba kaum muslimin. Terpaut berapa tahun? Antara 24 tahun sampai 25 tahun kaum muslimin. Ini kan jelas kedustaan yang luar biasa dari Pak Marzuki Mustamar. Ya. Dan sayang kaum muslimin, banyak yang percaya. Mereka percaya begitu saja tanpa melihat data. Ya, coba kaum muslimin. Ini sudah terbukti kedustaan yang luar biasa. Ya, terbukti kedustaan yang luar biasa nih kaum muslimin. Belum kalau kita ngecek yang lain kaum muslimin. Dari kiai-kiai yang disebutkan oleh Pak Juki ini. Ya, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja. Ini sudah terbukti bahwa Pak Juki ini berdusta. Ya, dan berdusta atas nama ulama. Ini kan namanya dusta atas nama ulama kaum muslimin, atas nama Mbah Hasyim Asy'ari, dan tujuannya untuk memfitnah Arab Saudi. Ya, tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari menuntut ilmu. Jadi ini dusta yang luar biasa kaum muslimin. Ya, coba kita lanjutkan videonya lagi kaum muslimin. Yang kedua, jaga NKRI. Jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun,
Itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi mengatasnamakan Islam. Kalau itu dituruti, NKRI bubar, berdiri negara Islam, capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI, isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam tapi isinya Wahabi, kitabnya sudah dimusnahkan lalu diganti kitab baru. Coba kaum muslimin, sejak kapan orang-orang Arab Saudi yang disebut Wahabi, mereka berkoar-koar meneriakkan khilafah, khilafah, khilafah? Nggak ada. Ya. Arab Saudi sendiri sistem pemerintahannya bukan khilafah sampai sekarang. Ya. Kerajaan, coba. Seandainya mereka mau menerapkan khilafah di seluruh dunia, memperjuangkan khilafah, seharusnya mereka sendiri yang memberikan contoh khilafah. Kan seperti itu kaum muslimin, logikanya seperti itu kaum muslimin. Negara-negara yang mereka ini menganut sistem demokrasi, mereka pasti membela demokrasi. Mereka pasti memperjuangkan demokrasi. Sementara Arab Saudi dituduh mereka ini khilafah, sementara sistem pemerintahan di Arab Saudi itu bukan khilafah. Jadi di sini juga jelas terlihat bahwa Pak Juki ini memfitnah, ya, berdusta. Apalagi ditambah tadi ya, mending jadi negara NKRI, ya, asalkan isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada khilafah. Itu capnya khilafah, sistemnya Islam, katanya capnya, tapi isinya Wahabi. Mendingan Indonesia NKRI, ya, tapi Islamnya asli, ajarannya asli, kitab-kitabnya asli. Bahkan di video yang lain, ini Pak Juki ini mengatakan bahwa ajaran Nahdlatul Ulama itu 100% sunnah Rasul. Tapi kita lihat kaum muslimin, kita lihat realita. Apakah video-video dari kelakuan kelompok mereka ini apakah ajaran Nabi Muhammad SAW? Apakah Islam yang asli itu seperti ini kaum muslimin? Apa seperti ini kaum muslimin Islam yang asli? Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti ini? Ya, bersolawat, joget-joget, pakai musik, konser-konser, berzikir sampai kesurupan, jingkrak-jingkrak, dan masih banyak lagi lah ibadah-ibadah yang aneh dan nyeleneh tanpa adanya tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kaum muslimin, mereka berzikir dengan cara seperti itu, bersolawat dengan cara seperti itu, ya, berzikir, bersolawat dengan cara yang tidak etis lah kaum muslimin. Secara moral itu tidak etis yang seperti ini kaum muslimin. Tapi ketika datang ke kuburan, mereka merangkak-rangkak kaum muslimin. Coba, yang seperti ini. Ini orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama ini yang melakukan. Ya, ziarah kubur katanya, merangkak-rangkak. Ya, bila perlu kalau bisa itu delosor kaum muslimin. Nanti sampai kuburannya dicium-cium, dipeluk-peluk. Ya, mungkin kalau bisa saja mereka masuk ke kuburan tuh, dilesep. Ya, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah yang seperti itu Islam yang asli? Ini lagi-lagi berdusta, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mengatakan bahwasanya mereka ini adalah kelompok yang Islamnya Islam yang murni. Ini aneh ini. Orang yang mendakwahkan Islam yang murni dianggap Wahabi. Orang yang penuh dengan perbuatan tahayul, syirik, bid'ah, ya, disebut Islamnya Islam yang asli. Ini sungguh aneh tapi nyata kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa
menimbang, bisa berpikir, ya, tidak mudah percaya dengan orang-orang yang seperti ini, kaum muslimin. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.